Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau Engkau masih membuat hidup kami, hati kami sebagai rumah-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk setiap harta yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami, yaitu firman-Mu Tuhan, yang senantiasa menuntun setiap langkah kami, mengajar setiap langkah kami, bahkan mengingatkan apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih Bapak, biar hari-hari ke depan senantiasa firman-Mu tetap menjadi terang buat setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami yang hari ini dalam satu tantangan, satu kesulitan, bahkan satu pergumulan. Biar firman-Mu tetap menjadi jawaban, menjadi terang buat setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melihat tuntunan Roh Kudus yang senantiasa hidup dan menguasai setiap langkah-langkah dan masa depan mereka. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidupnya itu sebenarnya harus berlari-lari di dalam tujuan, yaitu tujuan Allah. Karena seringkali kita ini di hari-hari terakhir, kita ini memang manusia berlari, tetapi berlarinya biasanya tanpa arah. Ya, karena mungkin terlalu sibuk, terlalu sulit, banyak pergumulan dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan senantiasa mengajarkan di dalam kehidupan kita bahwa kita harus berlari dengan tujuan, jangan tanpa tujuan. Ya, karena kalau pada saat kita berlari tanpa tujuan, hidup kita akan penuh dengan beban, hidup kita akan penuh dengan keinginan, hidup kita juga penuh dengan kekhawatiran yang menghimpit kita di dalam dunia, mungkin dalam pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Karena itu banyak anak-anak Tuhan yang seringkali juga hidup di dalam ibadah, tetapi hidupnya ini tahun demi tahun tidak ada terobosan-terobosan yang baru, sehingga hidup mereka seringkali menjadi kering ya, dan seringkali tidak menghasilkan karakter Kristus yang justru bisa dinikmatin di dalam gereja, baik di dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan. Nah, ini adalah hal-hal pergumulan bagaimana kita harus belajar di dalam firman Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan, sehingga firman ini tetap menjadi terang buat setiap kehidupan kita. Firman ini tetap menjadi jalan buat setiap kehidupan kita. Mari kita buka terlebih dahulu di 2 Timotius 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan, peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakannya, yaitu percayaan Tuhan kepada kita, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Bahwa Tuhan sudah memberikan harta yang indah. Nah, harta ini apa? Harta ini adalah firman Tuhan yang Tuhan juga sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan juga sudah percayakan adalah iman kita, yaitu iman yang kita sebenarnya dari dulu, iman yang percaya. Iman itu harus kita pelihara, iman itu harus kita tingkatkan supaya kita semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik, dan nanti akan mencapai kesempurnaan bagaimana kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sehingga apapun kondisi kita tetap ada di dalam lingkupnya Tuhan, kita tetap ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Sehingga iman yang Tuhan sudah percayakan, ada ajaran Tuhan juga yang Tuhan sudah percayakan, ajaran Yesus, ajaran sehat yang Tuhan juga sudah percayakan di dalam kehidupan kita, itu adalah harta sebenarnya. Karena itu harus kita jaga, kita rawat, kita pelihara, dan kita tingkatkan terus. Juga ada karakter Kristus yang Tuhan juga sudah percayakan, bagaimana karakter Tuhan itu tetap harus kita hasilkan supaya ada buah-buah. Dan apalagi ada Injil yang sebenarnya firman Tuhan yang menjadi kekuatan Allah ini, itu sudah Tuhan percayakan. Karena itu biar harta yang indah yang Tuhan sudah percayakan di dalam setiap kehidupan kitanya, ada berkat ketaatan, ada berkat tanggung jawab, ini senantiasa kita jaga di dalam kehidupan kita. Karena itu kita tuh selalu akan diperhadapkan dengan pilihan menjadi serupa dengan dunia atau Roh Kudus mau menguasai setiap hidup kita. Ya kan, kalau kita lama-lama akhirnya kita beribadat tapi kita juga melihat dunia, maka kita akan tetap menjadi serupa dengan dunia. Tetapi kalau hari ini kita izinkan tadi harta yang indah, yaitu Roh Kudus juga di dalam hidup kita menguasai kita, maka kita nanti berjalan ini kita akan dimampukan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus juga akan menjadi penghibur, penolong pada saat kita berjalan di dalam perjalanan rohani kita di dalam firman Tuhan, untuk kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Karena itu kita harus mengingat bahwa dulu awal kita ada baptisan air, yaitu kita dibaptis supaya kita meninggalkan hal-hal yang lama.
Tuhan juga dibaptis bukan karena dia berdosa, tetapi karena dia mau taat supaya dia memulai perjalanan menebus dosa kita. Artinya di dalam kekristenan kita, pada saat kita mulai berjalan, Roh Kudus menguasai kehidupan kita, ada berkat ketaatan di dalam hidup ini. Karena kalau kita taat dengan kemampuan kita akan sulit. Tapi kita harus melihat bahwa Tuhan sudah memberikan berkat ketaatan supaya kita bisa taat di dalam firman Tuhan, taat apa yang boleh di dalam firman Tuhan, ya kan, apa yang tidak boleh di dalam firman Tuhan, apa yang harus kita kerjakan. Nah, ini akan Tuhan memberikan ketaatan di dalam hidup ini. Dan juga bukan hanya berkat ketaatan yang Tuhan berikan di saat awal, ini adalah bicara juga berkat tanggung jawab, yaitu Tuhan juga bertanggung jawab untuk menanggung setiap dosa-dosa kita sampai dia mati di kayu salib. Artinya dia bertanggung jawab. Hal yang sama, yaitu kita mempunyai berkat tanggung jawab untuk kita mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Karena itu, percaya bahwa ada harta yang indah ini akan terus ada di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka di Wahyu 6 ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, di ayat-ayat ini juga bicara mengajarkan kita apa sih yang sebenarnya harus kita kerjakan dan apa sih yang kita harus melihat supaya anak-anak Tuhan itu tidak hanya bicara, oh kalau kita ikut Tuhan semua dibebaskan, sehingga kita tidak ada masalah dan lain sebagainya, bukan. Tetapi kalau kita melihat di kuda merah padam itu kan bicara tentang damai sejahtera yang diambil. Ada pedang, ada pertikaian, ada pertengkaran. Artinya hidup-hidup hari-hari ini akan banyak di dunia ini yang damai itu akan hilang, pertikaian dan pertengkaran. Karena itu haruslah kita hidup di dalam damai. Haruslah kita mau mengejar damai itu di dalam hidup itu. Kuda hitam berbicara tentang secupak gandum sedinar harganya. Krisis keuangan, inflasi hari-hari ini kita melihat banyak negara-negara yang mulai gagal, mulai inflasi, mulai hutangnya lebih besar daripada hasil domestik pendapatan mereka. Nah, ini adalah bagaimana krisis akan mulai terjadi. Tetapi juga firman mengatakan, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak berbicara firman Tuhan. Hari-hari ini kita harus kejar firman Tuhan, harus hidup di dalam firman Tuhan, harus ada di dalam urapannya Tuhan. Jangan anggap enteng firman Tuhan yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kita. Karena itu adalah harta yang indah yang Tuhan sekarang sudah senantiasa terus berikan di dalam setiap kehidupan kita. Kuda hijau dan kuning, kelaparan dan penyakit. Sekarang ya kelaparan sudah mungkin banyak karena inflasi. Dan bahkan juga banyak sekarang hari-hari ini kelaparan secara mental ya. Hidup yang tidak pernah puas, apapun sulit untuk bahagia. Nah, ini adalah hal-hal yang Tuhan sudah jelaskan di dalam firman Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Yaitu kuda putih. Percaya bahwa kuda merah, kuda hitam, kuda hijau itu ada di belakang kita. Tetapi selama kita hidup di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, maka kita bersama dengan Tuhan. Ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Artinya ada panah di dalam hidup ini yang Tuhan sudah percayakan. Artinya apa? Ada clear direction, ada arahan yang jelas. Meskipun kita mengalami satu struggle, pergumulan, tetapi juga ada kemenangan yang Tuhan berikan karena kita adalah anak-anak Tuhan, yang kita akan menjadi lebih dari pemenang. Belajar untuk hidup di dalam kehendak Tuhan, supaya senantiasa mahkota yang Tuhan berikan di dalam hidup ini ada tujuan Allah, supaya kita bisa bertanding, supaya Roh Kudus ini menguasai setiap kehidupan kita, memimpin setiap kehidupan kita, sehingga kuda-kuda tadi yang di belakang kita tetap ada di dalam kuda putih. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita melihat bahwa firman-Nya hidup di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu jangan sampai kita justru lengah, kita akhirnya diam dan kita tidak bisa maju. Karena itu belajar terus maju dan belajar terus untuk kita meraih, berlari untuk kita bisa hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu jangan remehkan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Tetapi mari hidup kita buat supaya kita terus maju, jangan lihat ke belakang lagi, dan kita berlari-lari mencapai tujuan, yaitu tujuan yang Tuhan sudah berikan, ada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran Tuhan, untuk setiap firman-Mu, yaitu harta yang indah yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu menjadi terang buat setiap kehidupan kami, firman-Mu menjadi pelita buat setiap kehidupan kami,
supaya kami terus hidup di dalam Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus menguasai setiap kehidupan kami, sehingga daging kami tidak menguasai, tetapi Roh-Mu memimpin setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami, jikalau mereka ada di dalam satu pergumulan, satu tantangan, bahkan satu hal-hal yang membuat mereka sulit. Mari teman-teman, dekapkanlah kedua tanganmu di dada, dan jikalau engkau mungkin ada mengalami satu sakit penyakit, ada satu hal yang engkau sedang gumulkan, mari tumpangkan di tempat kau sakit. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa menyembuhkan, Tuhan senantiasa memulihkan di dalam setiap kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat yang masih membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. God bless.